Ya, pemirsa, salah satu kepala daerah terpilih yang pergerakannya ini agresif adalah Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta tersebut seakan menantang publik menagih janjinya di kemudian hari dengan mengunggah pertemuannya dengan dekan sejumlah tokoh dan juga kepala daerah sebelum dilantik. Deddy Mulyadi bergerak cepat setelah dipastikan terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Mulai dari temui calon wali kota dan bupati sampai temui sejumlah tokoh. Tapi salah satu gebrakannya adalah membedah pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini. Salah satu yang dikritisi soal proyek kajian. Ke depan dan sebagainya, apakah kajian ini juga mungkin sesuatu yang perlu didorong atau kemudian perlu diarahkan juga? Iya, kajian-kajian ini harus mengarah pada hal yang produktif, bukan hanya kajian bohongan. Ya. Kan saya tahu kebiasaan di pemerintah itu bikin kajian, tapi kajiannya adalah proyek kajian. Proyek kajian. Bawah kajian. Bukan kajian yang mengarahkan pada sebuah produk, bukan proyek kajian. Saya kajian emang geus we. Beres. Deddy juga menjalin komunikasi dengan pemimpin terpilih kota dan kabupaten di Jawa Barat. Salah satunya Supian Suri, wali kota Depok terpilih. Pembahasan program yang akan dilakukan bersama antara provinsi dan kota pun sudah mulai dibahas. Lampunya datang ke Depok gelap. Betul. Di DKI jalannya halus, Betul. datang ke Depok agak gerendal-gerendal. Betul. Di DKI trotoarnya trotoar kelas 1. Betul. Yang harganya mahal. Datang ke Depok trotoarnya seadanya. Nah apa, kita kan perbatasan dong Depok, nggak boleh nanti kalah sama DKI. Ya. Harus sama. Siap. Ini maksimalnya lebih. Ya. Nah, apa yang menjadi orientasi? Ya, yang pertama saya sangat optimis apa yang tadi disampaikan Kang Gub bahwa itu akan bisa kita realisasikan. Selama ini tidak bisa terrealisasi karena memang hanya mengandalkan APBD kota. Oke. Tidak Berapa jumlah APBD? 4 triliun. Gede lah. Gede, tapi kan banyak juga kebutuhan lain yang memang dicukupin semuanya dari situ lah. Belanja rutinnya kebanyakan kali. Setengah-setengah. Rutin setengah, program setengah. Bisa nggak belanja rutin nanti 70? Belanja Bisa. pembangunan 70? Bisa. Rutinnya 30 aja? Bisa. Bisa ya? Bisa. Salaman sama saya. Siap, bisa. Bertemu Muhammad Farhan, wali kota Bandung, salah satu yang dibahas bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Kembang. Tawarkan solusi bangun parkir, Deddy skak soal mesin parkir yang dulu sempat dibuat. Itu ngeluh macet. Semuhun, Pak. Nah, strategi penanganan kemacetan. Yang nomor satu parkir, Pak. Parkir. Karena parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan jalan. Oke. Maka parkir harus dipindahkan dari badan jalan. Kami akan mengundang banyak sekali investor untuk memanfaatkan lahan-lahan. Lahan parkir. Lahan kosong yang akan dibangun menjadi gedung parkir. Lahan kosong gedung parkir. Mohon. Mau parkir party itu parkir digital nggak? Kalau Seperti dulu pernah ada parkir digital. Oh, mesin parkir? Ada nggak sekarang? Sekarang masih ada, Pak. Masih ada. Berfungsi nggak? Tidak. Deddy juga rajin bertemu tokoh-tokoh nasional, salah satunya Bu Susi. Selain bahas soal laut, Deddy juga melamar Susi jadi penasehatnya. Kalau situ mau menjaga laut supaya lautnya produktif, nelayan kaya, gitu kan? Saya dukung. Siap. Nah, ibunya bersedia nggak jadi penasihat gubernur resmi? Kayak surat keputusannya. Aku nggak usah official gitu lah, nggak ribet. Nggak ribet, cuman yang Nanti penting dibilang saya makan gaji negara. Enggak, bilang lu nggak usah dikasih anggaran, cuman ibu namanya membantu, nggak apa-apa. Apa? Tapi setelah apa tadi dia ulah di Saya kesini, enggak. sisi laut pokoknya. Rapat sisi laut, kemudian kalau jarak jauh tinggal ini aja. Lah, bawa saya ke gunung, saya Jo. Tapi lautnya jangan Pangandaran aja. ya nggak apa-apa. nggak Pantai. apa-apa. Dengan menggugah percakapan terkait program dan upaya penyelesaian masalah, Deddy Mulyadi seperti meyakinkan publik dirinya berani ditagih akan janji-janjinya karena adanya jejak rekam digital. Tim Liputan melaporkan. Baru 4 bulan menjabat, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri kena reshuffle Presiden Prabowo. Sebagai gantinya, Prabowo lantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang baru.
Baru menjabat dalam kurun waktu 4 bulan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro langsung kena reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan langkah pertama dalam pembaruan kabinet di awal masa pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai gantinya, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satrio. Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban atas kritik masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Meski banyak pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat sejumlah menteri yang dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga. Selain mengganti menteri, pemerintah Prabowo Gibran juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kepala dan wakil kepala Badan Pusat Statistik, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Presiden Prabowo sepertinya tak main-main merombak kabinetnya jika ada kritik atau kinerja pembantunya yang tak maksimal. Sebelum kena reshuffle, tindakan Satrio Sumantri pernah jadi sorotan karena kontroversi. Pada Januari lalu, para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes. Para ASN ini tak terima diperlakukan arogan dengan pemecatan secara sepihak oleh Satrio. Tim Liputan melaporkan.